Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 2110115120004 angkatan 2021. Sekarang saya tengah berada di Desa Lokbaitan Dalam, Kecamatan Sungai Tabuk. Budidaya tanaman pangan, khususnya padi, masih menjadi pemanfaatan lahan basah yang paling mendominasi di Desa Lokbaitan Dalam. Pertanian menyumbang banyak pemasukan dalam segi perekonomian. Lahan pertanian yang luas berhasil dimanfaatkan oleh pemiliknya dengan baik melalui penanaman berbagai jenis sayuran maupun tanaman sumber pangan, yaitu padi dan jagung, yang kemudian hasil produksinya dijual langsung oleh pemiliknya ke pasar maupun melalui distributor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu lah Pak. Perkenalkan, nama Ulun Fitria, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 2110115120004. Kali ini saya tengah berada di Desa Lokbaitan Dalam, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Sulawesi Selatan. Sekarang saya sudah bersama Bapak Jupri yang merupakan salah satu petani di sini. Jadi ulun mohon izin untuk meminta waktu pian sebentar untuk mewawancarai pian, yang mana saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah ulun. Nah, kali ini saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan lingkungan lahan basah. Apakah Bapak berkenan? Iya, Langsung saja lah Pak, untuk mempersingkat waktu kita masuki pertanyaan yang pertama. Sudah berapa lama Bapak berprofesi sebagai petani? Petani itu baru lulus sekolah lah 92, berarti 94, 95 lah, sampai sekarang tuh udah hampir selama tahunan udah. Di lahan tersebut jenis tanaman apa aja yang pian tanam? Dulu tuh kan jeruk, setelah banjir tadi kan 100 rabon yang tinggal cuma satu rabon. Memang berataan juga karena nggak itu, karena adalah gitu bencana tuh. Terus tuh selain bertani, apakah ada pemanfaatan lain yang bisa dimanfaatkan di daerah sini Pak? Selain bertani berkebun itu pemanfaatannya kayaknya ada tuh, kecuali ada di samping-sampingnya tuh kan kolam ikan dan itu Pak, penghasilan sedikit-sedikit kalau memang ada sisanya juga setelah ada yang apa tuh namanya sisa barang-barang Pak. Terus apakah iklim atau cuaca berpengaruh dalam keadaan lahan di sini Pak? Iya Bu, pengaruh banget. Musim. Ya musim ini kan udah 2 tahun musim basah kan. Itu mempengaruhi banyak keadaan pertumbuhan pertanian di sini. Yang baik tuh kan pertumbuhan pertanian tuh musimnya tuh seimbang. Ada panas, ada hujan. Kalau nang hujan terus tuh lembab jadinya. Nah, terus apakah ada permasalahan yang sangat mengganggu yang bisa menjadikan kerugian Pak? Banyak permasalahannya tuh hitungannya. Nyatanya tuh kan permasalahannya pupuk, ngawin, mencarinya. Nah, permasalahannya bibitnya tuh ngalih juga kan untuk menukarnya aja kan. Perlu biaya. Nyatanya tuh ekonominya lah untuk kebutuhan sehari-hari lah dikasih itu. Jadi kita tahu mah beli bibitnya. Nah, perbedaan kendala dalam pertanian dari tahun-tahun sebelumnya atau biasanya terjadi kendala apa Pak selama bercocok tanam di daerah sini? Kendalanya nambah beberapa tahun ini setelah ada pupuk tuh melalui apa tuh namanya kelompok tani itu malah sulit banget nah. Yang nyaman tuh aku dahulu juga kan ada duit ada pupuk. Kalau ya ini walaupun ada duitnya itu ada duit. Apalagi duitnya ada kan. Terus bagaimana pola sistem pengairan atau pertanian, misalnya pasang surut, terus bagaimana cara biar berhasil Pak? Di sini kan tergantung alam, berhasil itu punya kemarau insya Allah berhasil biasanya kayak itu. Kalau dalam nih pasti gagal. Kalau ini kan 95% mungkin lebih gagal panen. Terus kira-kira bagaimana hasil pertanian setiap panen ke setiap tahunnya Pak? Tiap tahunnya tuh kalau nang biasa nang baik lah. Yang baik karena normal hitungannya. Jadi satu borong tuh sekitar 7 atau 8 leg misalnya dapatnya itu normal. Apakah ada penyebab pasti yang menyebabkan gagal panen Pak? Penyebab pasti itu penyebabnya tuh kalau untuk zaman sekarang tuh pupuk. Soalnya kan petani itu kalau di kampung tuh
Mun kalau ada pupuk, telur rumput. Nah, jadi kalau di sini ya kan. Terus bagaimana Bapak mengidentifikasi penyebab gagal panen tersebut, Pak? Mengidentifikasinya kan namanya pindah baik itu berarti berhasil gitu. Nah, itu aja. Menapa tuh kita anukan ke diri seorang aja tuh, amal kita ulihan baik berarti berhasil. Itu utang ada banyak ya berarti. Apakah ada permasalahan lain misalnya kayak hama, tikus atau ulat sebagainya, Pak? Iya, pasti ada itu. Kalau ulat pasti ada. Biasanya kan kalau tikus tuh kalau memang kalau lewat sudah bulan 9 bulan September itu panen tuh biasanya tikus. Nah itu kendalanya air di sini tuh gara-garanya kan dulu tuh saluran tuh kan lancar dulu pengairannya tuh terhalang jalan tol tuh, nah jadi kan banyu tuh lambat keluarnya. Nah itu benar. Jadi pun kawat tuh kan saluran banyunya tuh nanang dia akan benar supaya cepat kering. Terus bagaimana sistem pengelolaan pertanian yang? Kalau pengolahan aku perawatan biasa, ya. Perawatan yang biasa-biasa aja. Misalnya setengah bulan sekali kan bisa mempertemukan kawan pupuk cair kan karena pupuk nianya tuh ngalih mananya sini. Hendak mencarinya tuh. Mungkin pertanyaan terakhir, apakah hasil panen itu dikonsumsi atau dimanfaatkan yang lain, Pak? Nah nyata dikonsumsi dulu kan. Konsumsi terus bayar untuk kalau dulu kan untuk pendidikan ya kita pendidikan mohon bayar utang soalnya di sini tuh rata-rata apa aja lah bukannya menjadikan kampung sini kada rata-rata kalau masalah pupuk tuh banyak berhutang. Nah itu banyak berhutang misalnya satu pikul tuh berapa biasanya satu pikulnya tuh di sini hutang lah 125-an satu 125 jadi 250 aja. Nah itu kan biasanya kayak itu. Tapi umban nih biasanya bisa 12 belik lah dalam 2 karung tuh 12 belik. Jadi sekarang pupuk tuh bisa 6 belik. Gitu. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Yeah. Baik, setelah selesai melakukan wawancara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Desa Karangindah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Beritokola, Provinsi Kalimantan Selatan. Tanaman perkebunan, terutama jeruk, menjadi andalan di Desa Karangindah karena dipandang dapat memberikan kontribusi yang besar dalam aspek perekonomian. Jeruk di Desa Karangindah terkenal sangat manis karena bibit yang digunakan memiliki kualitas yang unggul. Hampir semua penduduk di Desa Karangindah memiliki kebun jeruk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu Bapak. Perkenalkan nama Umur Fitria, mahasiswi dari program studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bangkok Banjarmasin dengan nomor mahasiswa 21910112064. Kali ini saya tengah berada di Desa Karangindah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Beritokola, Kalimantan Selatan. Sekarang saya sudah bersama Bapak Sutrisno yang merupakan salah satu petani di sini. Nah, jadi Ulun mohon izin untuk meminta waktu yang sebentar untuk mewawancarai Pian yang mana saya akan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulun. Nah, kali ini saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan lingkungan lahan basah. Apakah Bapak berkenan? Nah, langsung saja Bapak untuk mempersingkat waktu kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Sudah berapa lama Bapak berprofesi sebagai petani? Kalau kita berprofesi sebagai petani itu ya mulai dari kecil ya. Mulai dari kecil, cuma kan namanya ikut orang tua kan pasti dilajari untuk petani, bertanam, bisa bertanam kan gini. Kalau kita sudah berkeluarga itu sekitar 22 tahun yang sudah mandiri lah gitu. Lepas dari orang tua kan kita sudah rumah tangga kan ya itu 22 tahun kita hidup bertani berkebun ya, gitu. Di lahan tersebut jenis tanaman apa aja yang tanam Pak? Ya pohon limo ada. Kalau di pekarangan di rumah itu ya ada buah nangka, dulu kan banyak sebelum kena banjir. Macam-macam ya jenisnya macam-macam. Ya ada buah sukun, ada nangka Belanda ada, tapi setelah kena banjir semuanya mati ini. Tapi yang di sini yang mendominasi itu jeruk. Jeruk, ini jeruk. Jenis jeruk itu
macam-macam dulu Pak. Macam-macam, ada siam banjar ada, siam madu ada, trigas ada, siam pontianak ada. Nah, apakah iklim dan cuaca itu berpengaruh Pak dalam keadaan lahan di sini Pak? Kalau cuaca kita itu tergantung air. Bila airnya tinggi, otomatis akar kan terendam. Ya itu kendalanya itu aja. Air. Jadi kayak musim Pak? Oke. Per musim, musiman. Apa ada permasalahan Pak yang sangat mengganggu yang menjadikan kerugian? Kalau dihitung-hitung selama ini permasalahannya apa sih? Kita waktu panen raya otomatis kan murah. Itu kendalanya itu. Jadi rugi. Ya, kendalanya itu apalagi sekarang itu pupuk mahal, pupuk dibatasi, obat-obat juga mahal. Itu kendalanya. Bila panen raya sudah harga jatuh. Terus ada perbedaan apa dari protein dari tahun sebelum-sebelumnya Pak? Hasilnya, kalau hasilnya itu ya kita lihat cuaca ya Pak. Bila cuaca hujan terus otomatis bunga kurang, buah juga kurang. Tapi kalau diselingi ada kemarau 3 bulan, 4 bulan, itu insya Allah ya buah normal lagi. Gimana Pak itu pola pengolahan dari awal pemanfaatannya? Waktu mulai dari nanam, kita mulai dari nanam itu ya ada pupuk kandang, ada kapur, ada organik ya. Kita sesuaikan lah kebutuhannya itu sesuai. Kalau masih kecil kan nggak seberapa kan, bisa sedikit-sedikit kan bisa dibagi kan. Mulai dari tanaman yang penting itu ada kapur sama pupuk kandang. Di sini tanahnya masam ya Pak? Masam. Jadi perlu kapur yang Iya, kapur. Bagaimana Pak hasil pertanian di setiap panennya? Hasilnya ya itu mereka nggak bervariasi. Yang panennya itu bervariasi, kadang banyak, kadang ya separuh. Namanya buah kan kita nggak tahu. Gitu. Apa ada penyebab yang menyebabkan gagal panen Pak? Atau buahnya kurang itu? Penyebab ya itu kita lihat dari segi cuaca. Terus ada apa itu namanya lalat buah itu yang dimakan itu yang sudah masak. Jadi kan banyak yang jatuh itu yang sudah siap konsumsi. Biasanya itu lalat buah. Gimana Bapak itu menghadapi kendala-kendala itu? Ya kita ya pintar-pintar kita sendiri. Kita kalau apa itu kan dari warna. Lalat buah itu kan senang warna yang cerah, yang agak merah itu kan. Nah ya kita untuk menanggulangi di apa itu botol aqua itu dikasih air itu warna itu kan cerah. Nanti di luarnya itu dikasih lem. Nah dia tuh bila terbang kan pasti menginggap di situ jadi lengket. Dijebak ya? Dijebak itu, tapi pakai lem tikus itu. Nah itu kan nggak kering. Lengket. Untuk menanggulangi ya nggak semuanya itu hilang total, nggak cuma mengurangi. Nah hasil panen di situ dikonsumsi atau dijual Pak? Sebagian kalau kita nanam banyak itu konsumsi paling 1-2 ya. Yang otomatis yang pasti itu dijual. Berapa Pak? Per kilo atau? Per kilo. Ya itu per kilo. Berarti tiap jenis jeruk itu beda-beda harganya Pak? Iya, beda-beda. Tapi kalau yang harga tinggi itu paling yang konsumsi kita juga.